Salam damai Kristus untuk saudaraku semua dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui renungan hari ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tidak Jatuh Dalam Pencobaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber kekuatan dan hikmat, kami bersyukur atas kesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Saat kami merenungkan tentang pencobaan yang seringkali menghampiri hidup kami menyadari kelemahan kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap tipu daya musuh. Bantulah kami untuk memilih jalan yang benar, sekalipun itu sulit. Kami percaya pada janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pencobaan menurut pendapat umum adalah proses mencoba sesuatu. Dalam konteks tertentu, pencobaan boleh jadi diartikan sebagai masalah atau persoalan. Baik pencobaan sebagai proses mencobakan sesuatu maupun sebagai masalah atau persoalan, pencobaan umumnya dikategorikan tidak menyenangkan. Dan banyak orang yang tidak menginginkan pencobaan terjadi dalam hidup mereka. Saudaraku, pencobaan dalam hidup ini bisa datang kapan saja dan bisa terjadi pada siapa saja. Berikut ini saya sampaikan kisah nyata bagaimana pencobaan itu bisa terjadi pada kehidupan seseorang dan sangat tidak terduga. Pada bulan Juli tahun 1991, seorang stuntman yang bernama Bobby Leach mengarungi air terjun Niagara, air terjun terbesar di dunia, dalam gentong yang terbuat dari besi. Dalam aksi nekatnya itu, Bobby hanya menderita luka-luka ringan, walaupun aksinya itu sangat berbahaya. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika Bobby sedang berjalan-jalan santai di New Zealand, ia tergelincir karena menginjak kulit jeruk. Sesuatu hal yang sepele, yang hanya sampah kulit jeruk, membuat Bobby mengalami celaka karena tergelincir oleh kulit jeruk tersebut. Akibat jatuh tergelincir itu, Bobby mengalami celaka karena kakinya patah. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia karena mengalami komplikasi yang serius akibat kecelakaan tersebut, tergelincir karena sampah kulit jeruk. Bobby menderita luka-luka yang lebih berat ketika berjalan daripada ketika mengarungi air terjun Niagara dengan gentong besi. Ia mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi bahaya yang besar mengarungi air terjun Niagara dengan gentong besi. Namun Bobby tidak siap akan bahaya yang mengancam di jalan, jatuh tergelincir karena kulit jeruk. Mari kita baca firman Tuhan pada Lukas pasal 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudaraku, ayat ini memberikan kita gambaran yang sangat mendalam tentang perjuangan manusia melawan godaan dan pentingnya berdoa dalam menghadapi tantangan hidup. Mari kita kaji lebih mendalam akan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, mengapa kamu tidur?
tidur secara literal, murid-murid Yesus sedang tidur. Namun secara spiritual, tidur itu melambangkan kealpaan, ketidakpedulian, dan kurangnya kewaspadaan terhadap godaan yang mengintai. Kita semua rentan terhadap kelemahan ini, mudah terlena oleh kesibukan duniawi sehingga kita mengabaikan akan kebutuhan di bidang rohani kita. Yang kedua, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setiap orang akan menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Pencobaan bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari godaan untuk berbuat dosa hingga ujian iman yang berat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pencobaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Kristen yang bisa menyebabkan hidupnya terjatuh dan menyebabkan luka jika dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, bangunlah dan berdoalah. Doa adalah senjata yang paling ampuh yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Melalui doa, kita berkomunikasi secara langsung dengan Allah, mencari kekuatannya dan meminta hikmatnya untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Doa adalah benteng pertahanan kita melawan godaan. Dengan berdoa secara teratur, kita memperkuat iman kita dan membuat diri kita semakin sulit digoyahkan oleh godaan dari si jahat. Doa membantu kita untuk tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan tantangan kehidupan. Ketika kita berdoa, kita sedang berfokus pada Allah dan berfokus pada tujuan hidup kita, sehingga kita tidak mudah teralihkan oleh hal-hal duniawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pencobaan bisa terjadi atas hidup semua orang, dan datangnya pencobaan bisa terjadi kapan saja, tanpa kita bisa prediksi sebelumnya. Sudah selayaknya dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu waspada akan datangnya pencobaan. Tuhan Yesus memahami benar apa artinya menjaga hidup dengan penuh kewaspadaan dari ancaman iblis yang dapat menjatuhkan iman kita dan juga umat-umat Tuhan. Sebuah kewaspadaan yang tidak hanya dilakukan ketika pencobaan itu datang, tetapi di setiap waktu kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus senantiasa waspada. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berikut ini saya sampaikan suatu rahasia agar kita menang atas pencobaan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, yang dimaksud dengan kata pencobaan dalam firman Tuhan yang kita baca ini adalah menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia atau dari godaan iblis. Dalam dunia ini tentu pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi kerinduan Bapa kita supaya kita menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang kita alami.
Sebagaimana Yesus juga menang atas pencobaan yang Tuhan alami saat dicobai oleh iblis di padang gurun. Pencobaan tidak kenal status sosial, tidak dibatasi oleh usia, dan juga tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Pencobaan itu bisa melanda semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin, orang muda atau orang tua sekalipun. Bagaimana caranya kita bisa menang menghadapi pencobaan? Yang pertama, hadapilah setiap cobaan dengan sukacita. Maksudnya adalah jika kita menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu menganggapnya atau menyikapinya dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan sukacita. Memang biasanya setiap orang yang mengalami cobaan pasti dengan susah hati, sukar rasanya untuk bahagia atau sukacita saat mengalami pencobaan. Tetapi justru ketika kita menghadapi dengan sukacita inilah, hal ini merupakan suatu kekuatan yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi cobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberi kita energi dan kekuatan yang khusus sehingga melihat masalah bukan lagi sebagai suatu ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, bertahan ketika pencobaan datang. Tidak mudah menyerah merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Salah satu kunci sukses orang-orang hebat di dunia adalah karena mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan. Mereka tidak lari, tetapi mereka berani menghadapinya. Siapa yang tahu bahwa anak tangga kesuksesan tinggal selangkah lagi, maka kita harus tetap bertahan. Jika berhenti, maka perjuangan selama ini akan menjadi sia-sia, karena kita tidak menyelesaikan secara tuntas pencobaan yang sedang kita alami. Oleh karena itu, saudaraku, teruslah bertahan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan yang setia tidak meninggalkan dan membiarkan serta meyakinkan diri sendiri bahwa tidak lama lagi badai pencobaan pasti berlalu. Dengan mengerti akan hal ini membuat kita menang dan kuat dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, hadapi dengan bersyukur. Kenapa kita bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan seperti sebuah ujian yang jika kita bisa menghadapinya, maka kita menjadi pemenang. Dan sebagai pemenang, ada mahkota yang menanti. Firman Tuhan berkata bahwa apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga memberi kita yang baik dan yang sempurna. Dengan mengetahui hal ini, kita seharusnya bersyukur karena ada kesempatan yang Allah sediakan untuk memenangkan mahkota yang Allah sediakan bagi kita yang setia. Saudaraku, apakah sekarang ini engkau merasa sedang hidup dalam pencobaan? Dan apakah saudara merasa berbeban berat dalam menghadapi pencobaan yang sedang terjadi ini? Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan nasihat dan peringatan kepada jemaat orang-orang percaya di Korintus pada zaman itu, kepada kita pada zaman sekarang ini, dan kepada semua orang percaya dari zaman ke zaman. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbagai pencobaan yang mereka alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Semua pencobaan itu tidaklah melebihi kekuatan manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu kita percaya bahwa tidak ada gunung persoalan, lembah yang tidak dapat diatasi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun beban berat kehidupan saat menghadapi berbagai pencobaan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hal sosial, soal ekonomi, soal keuangan, soal usaha, bisnis, pekerjaan, atau hubungan dengan orang lain, semuanya itu tetaplah kita percaya dan mengimani bahwa semua pencobaan itu dibuat dan dikehendaki oleh Tuhan, tidak melebihi dari kekuatan atau kemampuan kita. Sesungguhnya kita percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata, bahwa Dia Tuhan akan datang melawat, menolong, menopang, mengangkat kita dari berbagai pencobaan, dari berbagai masalah dan persoalan kita tepat pada waktunya, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami percaya ketika kami selalu hidup mengandalkan Engkau, maka semua pencobaan dan permasalahan dalam hidup kami dapat kami lalui. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan memberi kekuatan kepada kami dalam menghadapi pencobaan kehidupan yang terjadi, supaya kami bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Dan kami sangat percaya dengan segenap iman kami, bahwa pertolongan Engkau tidak akan terlambat. Semua akan tepat pada waktunya, waktu pertolongan yang Engkau tetapkan. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan menghasilkan karya yang baik, dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan berbeban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan saja. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku,
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, ketika kita merasa lemah dan putus asa, ingatlah bahwa Allah selalu setia dan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan tantangan kehidupan ini. Melalui cobaan, kita dapat semakin dekat dengan Allah dan mengalami kasih Tuhan yang tidak terukur. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.